Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reinhard Jason dari Infracom Technology dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai Nutanix Private Cloud Solution. Di era digital ekonomi seperti sekarang, bisnis harus melakukan perubahan untuk tetap bersaing dan eksis. Semua bisnis berusaha mengimbangi pesaing mereka. Jika tidak, mereka akan tertinggal dan apa yang harus kita lakukan untuk itu, untuk menangani ketertinggalan. Yang pertama adalah IT perlu menjadi bagian besar untuk memungkinkan bisnis menumbuhkan pendapatan dengan inovasi, menyenangkan pelanggan dengan cara contohnya membuat aplikasi baru yang memudahkan aktivitas mereka. Dan yang terakhir adalah melakukan efisiensi dengan menyederhanakan operasional dari IT. Beberapa rintangan yang dihadapi bisnis di ekonomi digital untuk tetap mengikuti tren dan berkompetisi di market adalah seperti contohnya kesulitan dalam mengelola infrastruktur yang terpisah-pisah. Lalu tidak bisa melakukan pengadaan dan penggunaan aplikasi secara cepat. Concern yang terkait keamanan atau compliance terkait aplikasi dan data. Lalu infrastruktur yang lambat yang menghambat rollout dan perkembangan dari bisnis. Lalu ada hal-hal yang tidak terduga seperti contohnya biaya yang membludak atau downtime. Dan terakhir adalah keterbatasan sumber daya, di mana contohnya seperti budget, waktu, sumber daya manusia untuk bisa company melakukan inovasi. Tapi bagaimana jika kita bisa mengeliminasi semua kesulitan-kesulitan atau concern tadi? Bayangkan jika IT bisa dengan mudah mematuhi persyaratan atau standar yang ada dengan total cost of ownership yang rendah. Lalu bayangkan jika IT bisa memberikan keamanan data dan informasi yang sempurna dan bisa memberikan performa yang lebih cepat dan lebih baik sehingga dapat memberikan insight terkait data yang ada dengan kualitas yang baik dan bisa menghadirkan kemampuan scaling dan kecepatan cloud terhadap lingkungan aplikasi perusahaan. Tentunya hal ini sangat menjanjikan. Saat kita memutuskan untuk melakukan transformasi dan modernisasi, kita juga perlu mempertimbangkan jalan yang benar dan platform yang tepat untuk bisa berhasil. Berpindah platform saja tidak cukup. Teknologi baru harus memerlukan keahlian yang baru. Teknologi baru juga harus bisa masuk ke dalam infrastruktur yang ada atau environment dari perusahaan atau dari infrastruktur yang ada. Untuk memulai transformasi tersebut, hal penting yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita dapat mencapai tujuan tersebut. Apakah secara sederhana kita ingin re-platform atau berganti platform untuk sekedar mendapatkan efisiensi cost atau operasional, tapi re-platform saja tidak cukup. Kita perlu memperhitungkan mengenai skill set yang ada dari para tech engineer yang kita miliki dan proses yang akan mengalami disrupsi. Selanjutnya, apakah kita ingin menambahkan IT as a service ke dalam environment kita untuk bisa mengimplementasikan automation dan membuat proses yang ada menjadi lebih sederhana. Contohnya dengan self-service dan integrasi. Dan terakhir adalah apakah tujuan kita adalah untuk berpindah ke cloud secara sepenuhnya dan mendapatkan semua manfaat yang ditawarkan dari cloud public seperti self-service, automation, dan pengaturan biaya yang fleksibel, dan sebenarnya banyak organisasi yang memilih rute ini karena lebih menjanjikan. Namun, ada beberapa concern terkait cloud public. Contohnya, cloud public belum tentu cocok untuk semua jenis beban kerja atau workload dan kasus penggunaan. Maka dari itu muncul beberapa pertimbangan. Seperti yang pertama, terkait migrasi data dan aplikasi yang bisa jadi membutuhkan biaya yang mahal dan memakan waktu. Lalu yang kedua adalah contohnya dari masalah peraturan atau regulasi yang dapat membatasi penggunaan cloud public dan untuk kita bisa menaruh platform kita atau data kita di sana. Yang ketiga adalah terkait perasaan loss of control atau hilang kendali dan keterbatasan untuk bisa mendeploy apps tertentu dan terkait keamanan aplikasi dan data juga. Dan terakhir, yang keempat adalah
terkait biaya yang tidak dapat diprediksi yang bisa mempengaruhi pengeluaran dari bisnis. Makanya dari itu hybrid cloud adalah jawaban untuk concern yang tadi kita sudah bahas. Karena dengan hybrid cloud kita bisa memilih benefit-benefit apa saja yang ditawarkan dari masing-masing cloud yang ditawarkan. Seperti contohnya dari private cloud adalah benefit yang kita bisa dapatkan adalah dari sisi performa, lalu kontrol yang bisa kita dapatkan, lalu kepatuhan terkait regulasi, dan juga low latency. Sementara dari sisi public cloud, yang kita bisa ambil adalah dari sisi fleksibilitas atau elastisitas, dan bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi cloud native. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah bagaimana jika bisnis saya atau bisnis Anda belum berencana untuk menggunakan public cloud. Kita harus memikirkan atau mempertimbangkan juga dari kebutuhan bisnis. Contohnya, kebutuhan bisnis di masa depan. Contohnya saat tim development membutuhkan aplikasi cloud native. Sementara infrastruktur yang ada belum mampu. Maka dengan memilih platform benar atau dengan menuju public cloud atau hybrid, kita bisa lebih mudah untuk menangani hal-hal seperti itu. Untuk bisa go hybrid, kita memerlukan platform yang tepat, yang dirancang dengan benar dan tidak melibatkan layanan profesional yang memakan waktu, seperti yang dibutuhkan vendor-vendor lain. Dengan memilih platform yang tepat, dengan memilih Nutanix, kita juga bisa bersiap untuk masa depan dan untuk embrace hybrid cloud. Jadi bagaimana kita bisa melakukannya? Apa yang harus dipersiapkan? Seperti yang tadi kita sudah bahas, kita memerlukan platform yang mendukung semua aplikasi dan workload, seperti contohnya di atas ini, mulai dari end user, database, critical apps, analytics dan big data, cloud native, edge computing atau robo, dan development dan test. Platform Nutanix yang merupakan solusi dari private cloud bisa memberikan kita kemampuan untuk menghandle workload-workload yang ada, yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Berikut adalah, dan di bawah ini adalah beberapa komponen yang bentuk dari merupakan komponen pendukung private cloud, di mana dimulai dari konsolidasi penyimpanan, lalu ada otomisasi, lalu dilihat juga dari business continuity atau kelangsungan dari bisnis, dan terakhir adalah keamanan dari sisi network dan cloud. Lalu kita juga akan melihat lebih detail terkait masing-masing komponen yang tadi sudah disebutkan. Tapi bagian yang penting dan terbesar adalah sebenarnya adalah Hyper Converged Infrastructure atau HCI. Lalu apa sebenarnya peran penting dari HCI ini? Yang pertama adalah kita beralih dari infrastruktur lama kita. Dengan kita menggunakan HCI, kita beralih dari infrastruktur lama atau three-tier arsitektur untuk bisa memampukan kita menyatukan semua sumber daya IT dari bisnis dan menjadikan itu sebagai solusi tunggal yang bisa scale out yang dapat menjalankan aplikasi apapun lebih fleksibel. Dengan HCI kita bisa mendapatkan beberapa benefit. Seperti contohnya adalah yang pertama, Easy Web Scale Architecture, yang berarti kita dapat lebih fleksibel untuk bisa memulai dari kecil jika dibutuhkan. Atau bisa kita menambah, atau dengan kata lain adalah scale out, sejalan dengan pertumbuhan bisnis. Yang kedua adalah Intelligent Foundation for Hybrid Cloud, di mana HCI merupakan dasar yang penting untuk mempersiapkan infrastruktur kita dan bersiap untuk go hybrid, contohnya dengan one-click management yang disediakan oleh Nutanix. Dan dengan yang terakhir adalah ketangguhan yang dimiliki oleh HCI, karena HCI ini didesain untuk ketangguhan yang bisa dan kita bisa mempercayakan infrastruktur yang ada, infrastruktur kita dengan adanya fitur seperti always on, replikasi, dan recovery. Yang selanjutnya akan kita bahas. Terkait Easy Web Scale Architecture, kita dapat menggunakan infrastruktur yang baru dan diimplementasikan pada hari yang sama, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan ada juga fitur single console management yang membuat monitoring kita lebih mudah dan simpel. Kemudian ada
kemudahan selanjutnya yang memampukan kita untuk menggabungkan segala sumber daya IT kita dan bisa di scale out sesuai dengan kebutuhan dalam platform yang sama. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjalankan workload dengan mulus dan lebih portable. Selanjutnya, dari sisi Intelligent Foundation for Hybrid Cloud, kita bisa menjadikan HCI sebagai fondasi dalam bentuk hybrid cloud. Yang pertama adalah dengan adanya manajemen aplikasi yang telah terotomatis atau terotomisasi. Yang kedua adalah dari adanya perencanaan kapabilitas berbasis machine learning untuk mendukung bisnis yang sedang berkembang. Jadi dengan HCI terdapat otomisasi yang berbasis dari machine learning. Dan yang terakhir adalah HCI mampu mengatur semua workload yang ada dengan cerdas dan bertujuan untuk memaksimalkan performa. Nah, lalu dari sisi ketangguhan, HCI juga didesain untuk bisa menjalankan always on platform di mana kita bisa dengan lebih fleksibel dan lebih merasa aman untuk menggunakan platform yang ada dengan HCI. Lalu yang kedua adalah sudah adanya sertifikat atau memang didesain untuk bisa menjalankan berbagai jenis aplikasi, khususnya aplikasi-aplikasi penting yang sudah perusahaan atau bisnis kita gunakan. Dan yang terakhir adalah self-healing arsitektur, di mana untuk menjaga data dan aplikasi tetap terlindungi. Nah, setelah kita membahas HCI, kita akan membahas dari sisi komponen storage consolidation, di mana storage consolidation memungkinkan kita untuk menyimpan block storage, object storage, dan file storage. Semuanya bisa kita konsolidasikan dalam satu platform. Data adalah aset yang paling berharga di sebagian besar perusahaan. Maka, atau bisa dibilang semua perusahaan, maka lingkungan cloud yang kita gunakan perlu memiliki kemampuan untuk konsolidasi, di mana untuk memastikan tata kelola yang lebih fleksibel, lebih aman, dan juga compliance atau kepatuhan. Dengan storage consolidation, kita bisa mengelola semua penyimpanan dengan platform manajemen solution tunggal yang membuat proses penggunaan dan penyediaan dalam operasional bisnis lebih mudah. Yang kedua, dengan storage consolidation, kita bisa lebih fleksibel mengatur berbagai jenis storage yang kita miliki di platform yang sama. Dan terakhir adalah consolidation dengan Nutanix memungkinkan kita untuk mengelola storage dan data dengan lebih efisien, efektif, dan lebih aman. Selanjutnya, setelah storage consolidation, kita akan bahas komponen penting yaitu automation, di mana di dalam automation ini terdapat juga self-service atau fitur self-service yang bisa membuat kita menyelesaikan banyak hal dengan lebih cepat sekaligus memastikan kualitas tetap terjaga atau lebih baik. Dengan built-in machine learning dan automation, bisnis dapat mengurangi tugas yang kompleks dan berulang di seluruh siklus IT hanya dengan beberapa klik. Benefit pertama yang ditawarkan dari automation adalah pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dengan pengoptimalan otomatis. Jadi dengan adanya automation kita bisa dapat secara otomatis mengoptimalkan performa dari operasional kita. Lalu yang kedua adalah adanya kualitas layanan yang lebih baik dengan operasional yang lebih proaktif. Dan terakhir adalah produktivitas operasional lebih tinggi dengan otomisasi operasional dan self-service. Jadi dengan otomisasi, kesimpulannya adalah kita bisa menjalankan operasional dengan lebih cepat, lebih aman, dan lebih efektif. Nah, lalu saat kita mulai berpindah cloud, salah satu komponen yang penting juga untuk kita pertimbangkan adalah tentang kelangsungan dari bisnis dan bagaimana pemulihan dari bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan untuk mencegah kerugian dan kemunduran
dengan segala cara. Nah, untuk memastikan kelangsungan bisnis, kita memerlukan ketersediaan aplikasi yang maksimum untuk melakukan pendekatan komprehensif yang mencakup ketahanan di setiap tingkatan untuk memenuhi kebutuhan setiap aplikasi. Juga beban kerja dan data yang kita miliki hingga cloud. Dari sisi keamanan aplikasi dan data. Lalu selanjutnya terdapat juga fitur replikasi dan recovery untuk memastikan aplikasi tetap online di public, private, dan distributed cloud. Jadi dengan adanya replikasi dan recovery ini, kita tetap data kita dan keamanan tetap terjaga. Dan terakhir adalah dari sisi backup, di mana kita dapat menyatukan backup primer dan sekunder untuk kemudahan, keamanan, dan skalabilitas. Nutanix telah menciptakan solusi untuk penyembuhan diri yang tersedia. Jadi dari sisi replikasi dan recovery, kita bisa dengan aman dan dengan tenang untuk menaruh dan menggunakan data kita. Lalu selanjutnya, komponen yang paling penting dan terakhir adalah keamanan. Setelah kita telah mengerti tentang komponen-komponen di bawah ini, kita juga memerlukan komponen penting di atas ini, yaitu keamanan. Yang pertama, melihat dari sisi keamanan platform. Dari Nutanix, keamanan platform telah diperkuat dengan konfigurasi keamanan dasar dan juga dari sisi self-healing. Lalu, yang kedua adalah dari sisi keamanan aplikasi, di mana kita juga memperhatikan keamanan yang mencakup semua bagian penting dalam aplikasi dan juga agar aplikasi tetap bisa berjalan. Dan terakhir adalah dari segi keamanan multi-cloud yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kerentanan dan juga adanya masalah dan sekaligus memulihkan keamanan cloud secara real time. Lalu kesimpulannya adalah dari semua komponen yang tadi kita sudah bahas dan juga HCI sebagai dasarnya, semua kemampuan yang kita bahas tadi ditawarkan oleh Nutanix Private Cloud dengan tujuan untuk menghadirkan aplikasi layanan dan data dalam skala besar dengan automation dan self-service yang memberikan kita kemudahan dan agility dari cloud kita, dari pusat bisnis kita ke dalam untuk mempersiapkan bisnis kita menjadi hybrid cloud. Selanjutnya, setelah kita membahas komponen-komponen tadi, apa sebenarnya benefits yang kita bisa dapatkan dari Nutanix Private Cloud? Yang pertama adalah instant time to value, di mana terdapat 400, contohnya adalah 477% ROI dalam 5 tahun, dan juga payback atau pengembalian sebesar dalam 9 bulan, serta biaya operasi yang lebih rendah sebesar 62%. Lalu yang kedua adalah dari sisi effortless self-service dan automation yang bisa mempercepat pengembangan aplikasi sebesar 27%. Dan waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan atau untuk deploy adalah pemangkasan sebesar 53%. Lalu selanjutnya adalah always on, di mana bisa meningkatkan backup sebesar 72% dan mengurangi resiko downtime sebanyak 85%, up to 85%. Dan yang terakhir adalah terkait keamanan dan kepatuhan atau compliance terhadap peraturan yang ada, adalah meningkatkan efisiensi keamanan sebesar 28%. Dan juga bisa deliver ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada dari segi VM. Setelah kita memiliki platform private cloud yang benar, langkah selanjutnya adalah kita beralih ke hybrid cloud. Karena jika kita menggunakan private cloud dan public cloud secara terpisah, itu akan menghasilkan pengelolaan yang tidak efektif dan efisien. Tapi dalam penerapan hybrid cloud, kita perlu memastikan bahwa semuanya itu private cloud dan public cloud terdapat di dalam satu environment yang sama agar tidak
agar kita bisa dapat dengan cepat dan mudah untuk melakukan extend atau integrasi. Yang kita butuhkan adalah sistem operasi tunggal yang dapat menjangkau private cloud, hosted, dan public cloud, sehingga kita dapat mengolah semua aplikasi ini secara kesatuan dan menggunakan satu platform yang sama dan secara menyeluruh, sehingga workload yang digunakan atau pekerjaan yang kita lakukan bisa diselesaikan dengan mulus. Dan inilah yang Nutanix tawarkan, solusi hybrid cloud lengkap yang menyatukan private cloud dan public cloud menjadi hybrid, menjadi satu kesatuan. Mudah, cerdas, dan tangguh dengan satu kontrol. Nutanix membuat private, public, dan hybrid menjadi mudah. Nutanix dapat menyatukan semuanya secara sederhana dan juga memungkinkan kita untuk menjalankan workload yang ada dengan komponen-komponen penting ini di atas sebuah HCI atau Hyper Converged Infrastructure. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi link di sini dan Anda dapat mendapatkan 90 hari free access untuk mencoba fitur-fitur yang ditawarkan oleh Nutanix. Dan mulailah perjalanan cloud bisnis Anda dengan Nutanix. Sekian penjelasan saya mengenai Nutanix Private Cloud. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran dan manfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.